Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Gawat, posisi Romeo ketahuan. Beruntung Dirga berhasil amankan Romeo hingga pertemukannya dengan Yasmin. Akhirnya Romeo pulih setelah beberapa hari koma dan dirawat di rumah penduduk yang menemukannya. Kini Romeo sudah membuka handphone miliknya di mana terdapat pesan suara ungkapan hati dari Yasmin. Romeo sangat senang sekali kini Yasmin sudah mengetahui perasaannya dan Romeo juga sudah tahu perasaan cinta Yasmin. Yasmin pun sangat senang sekali. Wajah cerianya kembali merkah terlihat di hadapan layar setelah Romeo memberikan kabar. Akan tetapi kondisi Romeo belum pulih total. Luka di tangan Romeo cukup parah yang mengakibatkan dirinya tidak bisa beraktivitas berat. Tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang cintanya antara Romeo dan Yasmin. Bahkan dalam keadaan cacat pun Yasmin siap menerima keadaan Romeo, yang penting Romeo dapat kembali ke pangkuannya. Lebih parah lagi, kini posisi Romeo ketahuan oleh sekelompok orang jahat tersebut. Dirga yang saat itu kembali mendatangi tempat tinggal Romeo sempat berpapasan dengan beberapa orang yang mencelakakan Romeo. Orang jahat itu mencoba mendatangi tempat persembunyian Romeo. Beruntungnya di sana sudah ada Dirga terlebih dahulu mengamankan Romeo. Akankah Romeo selamat atau bahkan dihabisi oleh sekelompok orang jahat suruhan Ajeng? Ikuti terus channel ini. Sebelumnya Baskara bergegas pergi ke lokasi para layang untuk menanyakan soal kronologi yang sebenarnya. Ajeng dan Rangga pun pergi ke sana karena ingin tahu. Setibanya di sana, Baskara bertemu dengan pihak para layang yang menunjukkan parasut yang dipakai Romeo. Baskara melihat parasut itu kenapa bisa bolong. Pihak para layang bilang jika parasut Romeo ditembak oleh orang. Tak berselang lama, Yasmin datang dan membenarkan jika parasut Romeo memang benar ditembak. Baskara bilang kepada Yasmin kenapa tidak mengabarinya langsung jika Romeo hilang. Yasmin sudah menghubungi bapak, tapi tidak aktif. Yasmin menegaskan pada Baskara, jika ada orang yang sengaja ingin berbuat jahat pada Romeo. Ajeng was-was karena tembakannya tidak mengenai Romeo secara langsung. Rangga menanyakan pada mamanya pasti semua ini adalah ulah Ajeng yang sudah menyebabkan Romeo hilang. Ajeng menegaskan kepada Rangga seharusnya berterima kasih kepada dirinya. Karena dengan Romeo hilang kamu bisa dengan mudah mendekati Yasmin. Sebenarnya dari kejauhan Yasmin melihat Rangga dan Ajeng sedang berbincang. Yasmin mendengar perkataan Ajeng yang sudah menyebabkan Romeo hilang. Dengan begitu, Yasmin akan tahu semuanya jika Ajeng berniat untuk mencelakai Romeo. Di samping itu, Rangga tertegun dan berterima kasih kepada mamanya, karena itu merasa senang juga kalau Romeo hilang ia akan bisa mendekati Yasmin dengan leluasa. Intinya Ajeng minta pada Rangga untuk menyembunyikan semua ini, apalagi jangan sampai Baskara tahu. Ajeng melakukan semua ini demi kamu Rangga, agar bisa secepatnya mendapatkan Yasmin. Kini Rangga selalu mencari kesempatan untuk mendekati Yasmin. Bahkan di saat situasi yang tidak tepat, Yasmin jatuh kelelahan malah Rangga yang membawanya ke rumah. Rangga mengerti ucapan mamanya. Namun, usaha Rangga untuk mendekati Yasmin sia-sia. Sebab, fokus Yasmin saat ini untuk bisa menemukan keberadaan Romeo secepatnya. Sedangkan, Nina saat ini menjadi babysitternya Kayla. Nina sengaja melakukan semua ini demi bisa dekat dengan anak kandungnya.
Ditambah ia akan terus menagih janji Ajeng agar bisa menikahkan dirinya dengan Rangga. Nina akan berusaha keras untuk bisa meluluhkan hati Rangga. Saat usai mengantarkan Yasmin ke rumah, Rangga tertegun karena Yasmin sempat ngigo menyebut nama Dr. Romeo. Rangga sangat kesal sekali. Bahkan dalam hati liciknya, Rangga berharap Romeo mati dan tak akan pernah kembali lagi ke dunia ini, agar Rangga dapat memiliki Yasmin. Nampak Yasmin dan Dirga sedang duduk bersama. Raut wajah Yasmin terlihat sangat sedih. Dirga kemudian mengeluarkan sesuatu dari tas hitam yang ada di depannya. Ia lalu memberikan barang itu pada Yasmin. Sambil memberikannya, Dirga mengatakan bahwa itu adalah barang yang ingin diberikan Romeo pada Yasmin. Kini Yasmin bisa melihat sendiri apa isi barang pemberian Romeo itu. Sebab, itu adalah pesan yang disampaikan Romeo pada Dirga. Yasmin kemudian langsung membuka barang tersebut dan ia terkejut melihat kotak perhiasan di dalamnya. Ternyata itu adalah kalung yang waktu itu diberikan Romeo pada Yasmin. Namun Yasmin kembalikan lagi karena perdebatan di antara mereka. Yasmin begitu merasa sedih melihat kalung tersebut karena mengingatkannya pada Romeo dan perasaan cinta Romeo padanya. Ia sudah benar-benar yakin kalau Romeo memang begitu mencintainya dan memiliki perasaan yang teramat kuat padanya, sama seperti yang ia rasakan pada Romeo. Yasmin betul-betul sedih saat ini karena masih belum mengetahui keberadaan dan kondisi Romeo. Ia sangat takut jika sampai kehilangan Romeo. Yasmin benar-benar sangat kangen pada Romeo yang masih menghilang. Untuk mengetahui lebih lanjut simak ulasan dan prediksi cinta Yasmin selengkapnya. Romeo diselamatkan oleh pasangan suami istri usai jatuh dari para layang. Kondisi Romeo tampak sangat mengkhawatirkan karena ia mengalami luka-luka di tubuhnya. Namun Romeo sempat sadar dan minta pada sepasang suami istri itu tidak memberitahu siapa-siapa karena khawatir nyawanya akan ikut terancam. Keesokan harinya, kondisi Romeo semakin mengkhawatirkan membuat pasangan suami istri itu khawatir, karena jika tidak diperiksa kepada dokter nyawanya tidak akan selamat. Sang istri minta pada suaminya untuk segera membawa Romeo ke dokter, agar diperiksa kondisi yang sesungguhnya. Bapak tersebut meminjam mobil pick-up kepada Pak Lurah untuk mengantarkan Romeo ke rumah sakit.